Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Boy Aryo MPD dari SMA Negeri 12 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada beberapa hal yang saya catat dalam pemahaman saya di modul 1.1, yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang saya catat antara lain adalah menuntun, kemudian kodrat anak merdeka, kodrat anak bermain, kemudian pendidikan yang berpihak pada anak, kemudian bukan tabula rasa, budi pekerti, guru adalah petani atau tukang kebun kehidupan, dan relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berupa pesan kunci antara lain guru adalah menuntun dan menuju selamat dan bahagia. Beberapa kesimpulan lain yang saya dapatkan antara lain dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berikutnya adalah dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Hal yang saya dapat juga dari Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam di sini artinya adalah di mana anak itu tinggal dengan segala pengaruh alam yang ada, dan kodrat zaman adalah di mana anak itu berada pada zaman saat dia mengenyam pendidikan atau pembelajaran. Demikian juga pernyataan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah pendidikan yang berhamba pada anak dengan cara mengajar sepenuh hati dan penuh keikhlasan dengan tidak terlalu menuntut anak. Karena anak terlahir dengan kodratnya masing-masing, di mana mereka memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Anak di sini bukan berarti dimanjakan, namun kita berusaha memahami karakteristik anak dan kebutuhannya berkaitan dengan pendidikan. Dengan mengusung trilogi pendidikan, Ing Ngarso Sungtulodo di depan menjadi teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan, maka sebagai seorang guru diharapkan kita dapat menjadi teladan ketika berada di depan dan beri semangat ketika kita berada di tengah-tengah mereka sebagai siswa, dan kita juga bisa memberikan dorongan ketika kita di belakang agar siswa merasa banyak perhatian yang kita berikan di depan, di tengah maupun di akhir saat memberikan pembelajaran. Refleksi yang menjadi bagian dari kegiatan hari ini adalah refleksi 1. Di sini ada pertanyaan pematik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian refleksi yang kedua dengan pertanyaan pematik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya mencoba menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut. Untuk refleksi 1,
Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya merasa murid saya ibaratkan sebagai tabula rasa atau kertas kosong, sehingga tugas utama saya adalah mengisi kertas kosong itu dengan pelajaran yang penting untuk murid. Jadi saya hanya memikirkan konten mata pelajaran saja tanpa memikirkan hal yang lain. Yang kedua, saya tidak pernah memperhatikan kebutuhan murid atau menanyakan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Tugas saya di kelas hanya merancang, kemudian memberikan pembelajaran di kelas sampai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, menurut saya, saat itu pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga performa saya dalam pembelajaran harus dipandang penting, sehingga dalam mentransfer pengetahuan atau konten pelajaran dari saya kepada murid, sehingga sayalah sebagai guru yang harus aktif ketika mengajar saat itu. Kemudian refleksi yang kedua, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tersebut atau modul 1.1 adalah saya menjadi memahami pendidikan yang memerdekakan. Apa artinya? Jadi di sini saya menerjemahkan pendidikan memerdekakan membuat pelajar atau murid belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan murid itu sendiri. Dengan gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang audio, visual, dan kinestetik. Tugas saya sebagai guru adalah mendesain pembelajaran sebaik mungkin agar murid merasakan kesenangan, bersemangat, dan nyaman saat mereka belajar. Sedangkan strategi yang saya lakukan antara lain adalah mengidentifikasi karakteristik murid, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan dalam belajar murid, sehingga saya memahami murid satu persatu dan karakteristiknya di kelas. Kemudian, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yang berikutnya adalah saya juga jadi memahami pendidikan yang menuntun. Saya menerjemahkan sebagai berikut. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid untuk dipatuhi. Memberikan berbagai materi kepada murid tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat murid dapat membuat mereka tertekan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini, saya sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh karena itu, usaha saya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan adalah dengan mendesain pembelajaran semenarik mungkin disesuaikan dengan metode yang ada. Selain itu, saya berusaha menjadi guru yang menerapkan trilogi pendidikan, saat di depan memberi contoh, saat di tengah memberi semangat, dan saat di belakang saya akan memberikan dorongan. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yang lain adalah saya memahami pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap murid adalah unik. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, murid memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mendeteksi dengan mengeksplorasi lebih jauh, diharapkan dapat menghadirkan dan meningkatkan potensi pada murid. Adapun yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengidentifikasi karakteristik murid, mulai dari kebiasaan, minat, dan juga meminta pendapat mereka mengenai kegiatan pengajaran seperti apa yang mereka inginkan dan mereka sukai. Yang berikutnya, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Lalu, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana murid dapat menentukan cara belajarnya sendiri yang terbimbing.
Nah, di sini juga saya tidak lagi banyak menuntut, tapi berusaha menuntun atas apa yang mereka pelajari dan apa yang akan saya ajarkan. Sehingga di posisi ini, murid merasa akan ada perhatian khusus terhadap pembelajaran yang saya berikan. Selain itu, saya juga berusaha agar dapat menginspirasi, memfasilitasi, dan memotivasi murid dengan materi maupun dengan gaya belajar yang saya akan berikan pada saat di kelas. Nah, demikianlah refleksi saya pada pembelajaran modul 1.1 dan harapan saya semoga saya dapat memahami pemikiran dan ide Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.